guys, lu pernah gak sih ngerasa kayak lu tuh aneh gitu? Enggak, gue gak ngomongin tentang penampilan ya. Kalau penampilan ya udah pasti lalu pasti aneh kan. Maksud gue tuh kayak mindset lo, pemikiran lo kok beda ya sama teman-teman lo, atau beda sama orang-orang yang pernah lo temuin gitu. Jarang banget lo nemu orang yang sefrekuensi sama lo. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Penyebabnya banyak. Contohnya kayak teman gue nih, misalkan kebanyakan akan berpikir bahwa yang penting gue digaji ini gitu kan. Jadi mereka kayak mencari legitimasi biar tetap bertahan walaupun hati nuraninya kayak koyak gitu loh. Banyak yang kayak gitu juga kan. Nah, teman gue ini termasuk yang sedikit, dimana dia tuh memilih untuk mencari pekerjaan lain. Let's say ini terjadi sama lo, terus lo merasa kayak lo yang salah, lo yang rendah diri kan, terus lo jadi mempertanyakan keterasingan lo kan. Lo jadi mempertanyakan keanehan hidup lo sendiri kan, kayak kok gue terlalu idealis ya gak sih? Oh, misalkan gini, ketika circle hidup lo atau geng lo misalkan itu biasanya punya pertemuan rutin nih. Nah, dilalah kamu udah punya keluarga, sedangkan teman-teman lo mungkin belum menikah. Lo berkeluarga, lo udah punya anak ya kan. Mau gak mau kan lo jadi merasa kayak gue harus punya prioritas yang lain. Fokus dulu nih ke anak-anak gue. Lo mempertimbangkan duit dari suami lo mungkin mepet ya kan. Akhirnya lo menolak ajakan dari teman-teman lo. Lalu lo merasa bersalah akan hal itu. Anak-anak kos nih misalkan, awal bulan makan ke sini, ke kafe ini, ngumpul di sono, nongki di sini. At the end, akhir bulan lo harus makan Indomie doang. Lo mikir kan, gue maksain diri deh gitu kan. Terus akhirnya lo mengambil sikap untuk lebih manage hidup lo. But pasti akan selalu ada pertentangan dari circle lo itu juga, dimana mereka akan bilang bahwa lo gak asik lo gitu kan. Terus lo mulai mempertanyakan kewarasan lo mempertanyakan prinsip hidup lo. Lo mulai merasa kayak, aduh gue kayaknya udah beda deh, gue kayaknya gak kayak dulu deh. Awalnya menurut logika lo itu gak salah, akhirnya membuat lo merasa terasing. Adanya podcast gue di Self Healing Podcast ini, itu adalah buah atau telur ya dari perasaan-perasaan kok gue beda ya, kok gue merasa terasing ya. Dan itu memang buah dari keterasingan, buah dari perenungan. Dan namanya merenung teman-teman, itu gak bisa kalau terlalu banyak suara. Beberapa waktu yang lalu gue sempat mikir gini, ini gue yang salah ya kayaknya ya, atau gue yang terlalu idealis atau gimana ya gitu kan. Tapi ternyata ada sisi positif ketika lo ngerasa sendiri, lo ngerasa terasing. Di saat itu lo jadi sendirian. Di saat itu lo sendirian, lo bisa dengar hati nurani lo ngomong apa. Dimana biasanya hati nurani kalau lo mau jujur itu pasti dia akan mencari Tuhannya. Dan Allah membuat lo berada di posisi itu, berada di keterasingan. Itu bukan gak ada maksud lo, ada maksud tahu. Allah tuh pengen lebih deket sama lo. Gini deh. Ingat gak dulu zaman Rasul itu masih belum diangkat menjadi nabi, menjelang pengangkatan beliau menjadi nabi? Ingat gak? Masa gak inget? Gak belajar? Astaga, lu SD, TK, SMP kemana aja? Jadi dulu di zaman Arab tuh udah parah banget kejahiliahannya. Contohnya nih beberapa gambaran, misalkan kayak anak perempuan dikubur hidup-hidup, peperangan antar suku kayak tawuran gitu ya. Kayak misalkan di sini mungkin, anak SMA ini disakitin nih, langsung akhirnya tawuran gitu kan. Terus misalkan wanita dilecehkan, wanita tuh kayak gak ada harganya. Jadi gak boleh berpendapat, gak boleh speak up. Terus dia bisa dipakai oleh banyak orang. Waktu itu ya, kalau untuk wanita-wanita yang biasa aja, bukan yang bermartabat, itu bisa dipakai oleh banyak orang. Bisa dibilang kayak poliandri gitu loh. Ketika si wanita ini punya anak, itu si wanita ini menentukan siapa bapak dari anaknya. Itu dengan cara apa? Undian. Belum lagi masalah penyembahan berhala, zina, ya kan, riba, miras, perbudakan, kezoliman, itu hal biasa. Kecurangan, perdagangan, itu kayak dinormalisasikan di saat itu.
Dan Rasulullah kan beliau punya hati nurani ya, lembut banget kan hati beliau. Beliau merasa bahwa ini tuh udah nggak bener deh. Itu udah nggak sesuai sama hati nurani gitu, fitrahnya beliau sebagai seorang manusia lah, let's say. Akhirnya beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro. Bener nggak? Ingat nggak peristiwa itu? Ya ampun, nggak inget juga. Buka Google. Beliau berusaha mencari kebenaran. Beliau mencari kedamaian dengan mengasingkan diri dari hiruk pikuk kehidupan itu, kehidupan duniawi, kejahiliahan orang-orang Arab di saat itu, orang-orang Mekah. Beliau pergi ke sebuah gua yang kita kenal sebagai Gua Hiro. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan orang-orang di saat itu ya, menyembah berhala, kayak ini nggak sesuai dengan nalar gue nih gitu kan, ini nggak sesuai sama hati nurani gue nih. Akhirnya beliau itu kayak mencari kebenaran. Jadi beliau tuh mengasingkan diri juga, menjauhkan diri dari sesuatu yang dianggap normal yang sebenarnya tuh nggak normal menurut hati dia. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang mungkin ketika memegang prinsipnya, memegang idealismenya, memegang ayat-ayat Allah terutama ya, terus merasa terasing karena orang kebanyakan udah nggak aware soal itu, nggak concern lagi soal itu. Biasanya nih, itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sama Allah tuh akan diangkat derajatnya. Kalau di zaman kita apa derajat itu? Rizkinya atau posisinya, trust atau kepercayaan orang-orang terhadap dia, pasti ada hikmahnya. Jadi lo jangan ngerasa kayak lo merasa lebih rendah dari orang-orang itu. Kan kata Allah di Quran, kalian jangan merasa lemah kalau kalian itu orang-orang yang beriman gitu, yang mukmin. Karena kalian adalah orang terbaik gitu loh. Di ayat apa ya? Gue lupa sih. Coba cari sendiri ya. Kita jadi dikasih waktu lebih untuk mendengarkan suara hati kita, suara jiwa kita, ya kan? Belajar lebih untuk mengenal Allah. Beda kok. Kayak misalkan lo nggak bisa hedon demi nemenin anak lo, itu pasti ada kebahagiaan tersendiri kalau lo mau jujur. Beda ketika lo memaksakan diri untuk hedon jalan-jalan dengan mengabaikan anak lo, misalkan ya. Pasti tetap ada hal yang lo ngerasa kayak ada yang ngeganjel di hati lo. Pernah ngerasain nggak? Awal, kalau misalkan lo tetap ngeyel, tetap hedon dengan mengabaikan hak anak lo, yang awalnya lo nggak nyaman tuh lama-lama kayak udah mengabaikan itu. Lama-lama merasa bahwa itu normal, itu biasa. Justru di titik inilah ketika lo mulai merasa terasing demi memegang prinsip lo, terutama prinsip yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti lo udah berada di jalan yang benar. Walaupun rasanya tuh awalnya nggak nyaman, awalnya doang, tenang aja. Hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakan itu. Eksklusif gitu loh. Lo tau gak sih bahwa orang-orang eksklusif di dunia ini tuh bukan orang kebanyakan. Dia mungkin hanya 1-5% aja di dunia ini. Nggak ada tuh eksklusif ya atau VIP lebih banyak dibanding dengan harga umum. Jumlah tiket umum. Ya contohnya di konser lah, tiket VIP duduknya pasti beda sama yang tiket umum. Dan jumlahnya itu lebih sedikit dibanding yang jumlah tiket umum. Bener nggak? Ya dong. Jadi nggak usah berkecil hati selama lo berada di jalan Allah, lo berada di jalan yang Allah ridhoi, berarti lo udah berada di jalan yang benar. Kata Nabi SAW, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, bukan asing yang aneh-aneh ya. Ketika itu lo akan merasa lo akan lebih bisa memaknai hidup, lo bisa berkontemplasi sendiri. Oke? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.